Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bertemu lagi ya di acara BBT atau berjalan bersama Tuhan. Nah, pada bagian sebelumnya ini kan kita udah sempat bahas berkenaan dengan hal berdoa kalau sebelumnya ya. Nah, kalau saudara belum nonton itu boleh banget dicek di channel YouTube kita, ada pasti video terbarunya BBT. Nah, di situ bisa langsung cari aja. Ada bagian sebelumnya kita membahas soal doa. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin lagi membahas tentang suatu hal yang berkaitan juga ya dengan hamba-hamba Tuhan ya, berkaitan juga dengan pekerjaan kami. Itu adalah tentang pencobaan. Waduh, berat nih. Berat ya. Pencobaan ya. Berarti berkaitan dengan semua orang ya. Betul. Kalau saya sih kan sebagai yang paling muda ya, jadi saya harus mendengarkan yang sudah lebih senior ya dalam hal menghadapi pencobaan ya. Karena semakin tua umur sepertinya pencobaan itu semakin berat. Semakin banyak semakin Berarti mau yang paling tua dulu ya. Nah, siapa? Saya nggak ngomong ada yang tua ya saudara ya, cuma berumur aja. Kalau lihat dari rambut yang paling tua ini. Kalau lihat rambut saya memang banyak ubannya gitu kan. Nah, kalau gini kita membahas tentang pencobaan gini, kira-kira banyak orang-orang di luar sana juga yang punya pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya seputar dengan pencobaan. Kayak kenapa sih Tuhan mengizinkan pencobaan? Kenapa Tuhan tuh kok seolah-olah kayak kan katanya Tuhan tuh Bapa yang baik ya. Bapa yang baik kok bisa membiarkan anaknya tuh terkena pencobaan gitu. Kok kesannya kayaknya jahat sih gitu. Nah, biasanya kan suka ada pertanyaan-pertanyaan yang tentang pencobaan tuh pasti ke arah sana gitu. Kenapa sih kok pencobaan diizinkan Tuhan gitu? Katanya Tuhan baik. Katanya Tuhan Ya, baik kok sebenarnya diizinkan sih, pencobaan terjadi. Kadang-kadang memang kayak gitu. Ini mulai dari yang paling tua dulu nih. Wah. Saya paling tua Ya, di sini. siapa sajalah yang penting yang Nggak usah ngaku-ngaku tua muda ya. Mulai Nah, saja. jadi ketika kita mengalaminya gitu, pas hari H mengalami gitu kan kaget ya. Kenapa kok ngalamin gini ya gitu. Nah, biasanya tuh kalau saya, kalau mama selalu mikirnya gini, salah apa ya? Kenapa Tuhan izinkan kok terjadi sih pencobaan ini gitu loh? Salah apa gitu? Nah, itu kayaknya reaksi-reaksi yang dulu sebelum kenal firman Tuhan nggak pernah kepikir gitu. Waktu belum kenal belum kenal Tuhan ya, apalagi belum kenal Tuhan, kalau kena sesuatu pencobaan atau satu masalah gitu, kenapa sih kok ngalamin masalah gini? Kan udah berbuat baik, kan udah gini, kan udah gitu, kenapa masih ngalamin Tapi masalah kelihatannya itu gini? pemikiran yang umum di kalangan semua orang juga Nah, begitu ya. tapi nggak mikirnya gini, Tuhan aku salah apa? Waktu kena pencobaan yang setelah kenal Tuhan, mikirnya gini, Tuhan aku salah apa ya? Kenapa kok ini sampai terjadi gitu? Nah, pada waktu itu pernah satu kejadian, dan kalau dipikir-pikir sejak kenal Tuhan itu kebanyakan pencobaan yang datang itu kok dari orang-orang, jadi dari orang-orang atau anak-anak Tuhan juga ya gitu. Bukan dari orang yang belum kenal Tuhan malah. Nah, kalau dari orang yang belum kenal Tuhan kayaknya kita lebih bisa nerima gitu. Tapi kan nih kenapa ya kok dari orang-orang yang kenal Tuhan gitu? Ya dibohongin lah misalnya. Ya istilahnya kalau kita bukan disikut gimana ya boleh dibilang disikut sih. Harusnya itu menjadi bagian kita, tetapi karena kita diomong yang lain sehingga kita nggak kebagian jabatan itu gitu ya, dan orang lain yang kena gitu. Sebenarnya waktu sebelum menikah kan juga udah kenal Tuhan gitu. Di pekerjaan ada saja begitu. Harusnya kita dapat proyek ini, tapi karena kita ini tidak ada orang lain yang bilang kalau si Mema proyeknya biasanya suka kayak gini, pakai saya aja gitu. Nah, kalau dulu tuh kayak gitu ya. Nah, itu bukan orang yang belum kenal Tuhan, kita masih lebih nggak apa-apa gitu. Tapi pas udah, loh kenapa yang ngebohongin kita, yang menjatuhkan kita, kenapa orang-orang yang sudah kenal Tuhan malah aktivis gereja? Nggak tahu teman-teman yang lain ada nggak pengalaman di yang kayak saya gitu ya? Pengalaman pencobaannya datangnya tuh pencobaan dari teman-teman yang sama-sama sudah seiman. Iya gitu.
Jadi ketika itu sempat saya introspeksi. Pasti kalau setelah kenal Tuhan tuh kalau mengalami apapun introspeksi dulu. Tuhan, aku salah apa? Kalau ada yang salah, ampuni Tuhan. Terus gimana? Nah, satu kali saya pernah dapat ayat nih. Karena satu fitnahan yang cukup berat untuk kalau dihadapi. Kalau diingat-ingat lagi gitu ya. Cukup berat gitu. Tapi setelahnya, sekarang udah kira-kira 10 tahun, setelahnya mengalami, oh itu tuh baik malah. Kalau nggak terkena itu, malah saya nggak bisa kenal Tuhan lebih dekat, nggak bisa tekun berdoa, nggak bisa mengenal cara-cara Tuhan menolong saya karena nggak baca Alkitab, karena nggak dengerin firman Tuhan gitu ya. Nah setelah justru karena saya mengalami hal yang berat itu, jadi saya datang pada Tuhan. Saya berdoa, saya mulai doa puasa dengan serius gitu. So, ada satu ayatnya dari Yeremia 1 ayat 8. Yeremia 1 ayat 8. Iya. Jadi pada waktu itu rasanya ada beberapa orang yang ingin menjatuhkan saya dalam kegiatan saya melayani Tuhan. Lalu dikatakan seperti ini, tadi saya berdoa puasa, lalu saya mendapat ayat ini. Cara dapat ayatnya juga dari teman yang lain gitu. Teman yang lain memberitahu ayat ini, terus saya baca, oh iya benar, seperti ini ayatnya. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saya pikir yang dikatakan dengan mereka ini setelah sekian lama gitu ya, mereka ini tuh bisa masalah, mereka ini tuh bisa musuh-musuh kita, orang-orang yang mau menjatuhkan kita, mereka ini bisa pencobaan-pencobaan itu ya. Jadi ketika kita mengalami pencobaan, katanya Tuhan bilang, gimana aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Jadi waktu saya terima ayat ini sangat menguatkan pada waktu itu. Betul ya Tuhan, Tuhan akan melepaskan aku gitu. Jadi makin tekun dalam berdoa. Gimana ya caranya Tuhan? Ternyata nanti Tuhan kirim ada temen lah yang tolongin untuk ketika saya mau melakukan pelayanan tapi nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang kebetulan khotbah di gereja, terus dia kayak bersaksi gitu. Bu, waktu itu saya tuh ngalamin kayak gini loh. Terus dia bersaksi. Nah, Bu, saya tuh ya dikasih buku ini. Nah, di buku ini tuh ada firman Tuhan yang mengatakan ini. Nah, dia berbagi itu. Nah, saya harus membaca itu. Kalau enggak ya kita nggak tahu isi buku itu apa. Tapi kok ya Tuhan kirim hamba Tuhan yang pinjemin buku itu, sehingga saya baca, oh gini toh, gini cara dekat sama Tuhan, gini cara ngerti suara Tuhan. Nah, waktu itu saya ngalaminnya gitu, dikuatkan. Nanti teman sesama pelayanan juga memberi tahu saya pernah kayak gini. Nggak ditanya loh, nggak ditanya. Tapi saya lihat bahwa apa yang Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan itu bisa lewat teman-teman yang seiman ya, maksudnya segereja, atau juga di luar gereja. Waktu itu sih dari beberapa pendeta, dan saya tertolong di situ. Tadi tuh waktu poin pertama tuh yang Mika tanggap tuh kayak kenapa pencobaan tuh bisa ada? Apakah selalu karena kita tuh melakukan sebuah dosa atau kesalahan? Oh gitu iya, loh. tadi belum itu ya. Setelah diintrospeksi, kayaknya nggak melakukan kesalahan apa-apa gitu. Bisa saja tanpa kita melakukan Bisa saja tanpa melakukan Iya. kesalahan tapi ya. Tuhan izinkan ya. Iya, Tuhan izinkan. Nah, tapi di situ di ayat itu dikatakan bahwa walaupun Tuhan izinkan, Tuhan tuh menyertai gitu. Iya. Nah, ini tuh kadang-kadang suka menjadi sebuah hal yang bingung gitu di pandangan manusia gitu. Kenapa Tuhan menyertai kok kita diberikan pencobaan yang nggak enak gitu. Nah, kalau menurut Mika sendiri gimana Mika? Kalau aku kan mau bertanya pada orang-orang Ya, sebelum senior. saya ditanya. Dia belum menghabiskan yang tua-tua, jadi jangan gitu. bertanya ke Kan yang lagi muda. mau bertanya-tanya nih ke yang ini. Kelihatannya gitu. pertanyaan Kalau dari- pemancing membalik gitu. Kalau dari saya sendiri, dari mama sendiri, dari situ kita jadi rajin berdoa. Oke. Oke. Itu akibat ya, akibat dari pencobaan ini kita jadi rajin berdoa. Dari situ
kita jadi ngerti jalan-jalan Tuhan tuh nggak. Jadi prakteknya tuh gimana? Aku menyertai kamu tuh prakteknya gimana? Iya. Ternyata Tuhan kirim orang-orang lain yang menguatkan, orang-orang lain yang suruh kita harus melakukan. Misalnya suruh baca buku itu, kita melakukan baca bukunya gitu. Tapi jadi kebuka pikirannya, ya. iya. Menjadi pengalaman tersendiri Iya, lah ya. dan yang paling Bisa lebih mengerti apa yang Tuhan firmankan kan, kira-kira begitu ya. iya. Kalau mungkin tadi kalau apa ya yang pada waktu Om Daniel ngomong kalau dari diri Mika sendiri gitu ya. Mika sih melihatnya kan dulu kan pernah belajar lah, ada satu ayat yang selalu Mika hafal. Itu dari 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah ini kan berarti kan apa ya? Kalau Mika lihat dari ayat ini tuh pencobaan tuh asalnya dari mana gitu? Kalau lihat dari ayat itu tadi loh, kan masa Tuhan kan tadi kan kalian sebab Allah setia karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ibarat kata kan jadinya kan Tuhan tuh seperti memberikan pencobaan pada kita. Habis itu setelah kita diberikan pencobaan, kita juga diberikan jalan keluar. Kalau gitu buat apa pencobaannya dikasih sama Dia gitu? Iya kan, ngerti Sebenarnya kan? kalau dari kitab Ayub, bukan Tuhan yang memberi pencobaan. Tuhan mengizinkan iblis memberi pencobaan, ya kan? Ya mungkin sih. Kalau kita lihat juga Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, iya. benar. Tapi kan itu untuk menguji iman. Itu untuk membentuk bisa, ya. betul. Membentuk kayak misalnya gini, tadinya jarang berdoa, jadi sering berdoa. Jadi mengerti kenapa harus berdoa. Saya juga Karena ada ayat tetaplah berdoa, yang bisa gitu. menyatakan itu, coba ya. Kalau nggak salah di di Yakobus nih. Yakobus ya. Yakobus 1 ayat 12. Setelah Ibrani. Iya. Yakobus 1 ayat 12 ya. Sampai 14. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tadi mirip ya sama yang punya Mika ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dan selanjutnya, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi orang-orang yang dicobai, tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi memang ada pencobaan. Tadi Bu Mia bicara ada yang saya nggak melakukan kesalahan. Iya. Bisa saja seperti itu, seperti Ayub ya. Iya. Atau juga karena keinginan daging kita. Tapi yang pasti yang sering saya alami adalah ketika kita sadar bahwa kita mengalami pencobaan dan kita ingat Tuhan lah istilahnya ya. Justru itu membawa kita kepada pertumbuhan iman yang lebih baik ya, karena pada dasarnya kan Tuhan pengen membuat kita seperti Kristus ya, seperti yang di Roma 8 ayat 29 itu kan, supaya kita seperti Kristus juga. Nah, dan juga pencobaan itu sebetulnya setiap perubahan itu seolah-olah dalam tanda kutip pencobaan. Padahal Tuhan itu pengen mau kita berubah, tapi hanya kita nggak menerima sebetulnya setiap perubahan itu kan. Waktu Tuhan ingin kita berubah, ya Tuhan paksa, diizinkanlah itu kan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita anggap pencobaan, padahal hanya tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi itu dibalik itu semua adalah sebetulnya ada rencana Tuhan yang membuat kita sebetulnya dikembalikan lagi kepada rel rencananya Tuhan, kira-kira seperti itu. Kira-kira itu yang saya dapat. Tapi mungkin mirip sama yang Mika tadi. Berarti memang pencobaan itu tadi juga ayatnya tuh situ dikatakan bukan dari Allah ya gitu. Bukan dari Allah. Ternyata dari diri sendiri. Bisa dari diri sendiri. Bisa dari sendiri. Bisa dari iblis. Iblis. Dari Betul. Benar. Kayak Kalau Ayub ya dari iblis. iya, kayak Benar kalau Ayub dari Tuhan iblis. Yesus juga Tuhan kan. Yesus juga dicobainnya sama iblis. Iya, dia nggak salah kan.
Iya sih, benar sih. Dia tidak Benar, dari benar, dirinya benar, dia benar, sendiri, Iya. tidak. Nah tapi tadi tuh yang menarik tuh poinnya di mana seringkali kita tuh tidak terima gitu. Tidak Kalau- terima. Kalau kita tuh diberikan pencobaan ya, maksudnya pencobaan untuk kita naik tingkat keiman yang lebih tinggi gitu. Tadi kan gitu kan. Sebenarnya sih awalnya juga waktu mama ngalamin nggak terima, Nah iya. nggak terima gitu kok nggak ngelakuin apa-apa, kenapa difitnah, nggak terima gitu. Ada kecewa, ada sedih, Ada ya kan? lah, terus Ada marah. lagian ya. pada waktu itu udah mulai pelayanan walaupun nggak full time kayak sekarang, tapi kan udah mulai udah melayani Tuhan, udah juga jadi pelayan Tuhan yang bantu banyak orang misalnya gitu, udah bantu pelayanan juga gitu. Terus tiba-tiba ngalamin gitu kayak orang yang nggak ada apa-apa gitu, tiba-tiba ditunjukin kenyataan begitu, nggak terima. Nggak terima. Saya ingat waktu saya patah tangan, itu kan saya pernah cerita itu kan. Dua-dua lagi patah. Dua-duanya patah. Itu saya lagi ingin menghadiri pertemuan para hamba Tuhan. Ya waktu itu saya di Bali, saya mau ke Denpasar, mau ke daerah Tianyar ya kira-kira 2 jam lah pakai motor. Ingin bertemu sama hamba Tuhan, sedang bernyanyi-nyanyi pakai headset apa lagu-lagu rohani, ya kan? Ya. Saya nggak merasa salah gitu kan di situ kan. Tapi saya bertanya-tanya sama Tuhan, kok ya harus saya gitu yang jatuh. Dan itu bukan karena ini ya, bukan ya ada apa namanya anjing lewat, anjing yang tiba-tiba lewat aja gitu kan, seperti seolah-olah itu dihadirkan Tuhan untuk supaya saya celaka kan gitu kan. Kalau mikirnya gitu. Mikirnya gitu. Iya. Ya, sempat mikir begitu gitu kan. Sempat pikir begitu ya. Iya. Nah, Iya, mungkin. jadi bener-bener Atau mungkin, Apa? atau mungkin kali. Diizinkan ya. Iya, diizinkan. Iya kan diizinkan ya, Hmm, tapi diizinkan. bukan Tuhan yang mengirim anjing gitu kan. Iya, secara peristiwa Tuhan tidak mengirim tapi mengizinkan. Ya. Ya seperti Ayub Iya, juga tapi tetap berada di dalam Pasti dalam Koridornya koridor Tuhan, iya. iya. di otoritasnya Tetap aja Tuhan. kalau kita betul. tarik ke situ, ya memang Tuhan yang walaupun prosesnya bukan Tuhan yang kirim langsung anjingnya, tapi kan kalau dia nggak izinkan anjing nggak mungkin lewat. Nah, terus Ya. udah gitu kalau Pak Daniel tidak patah tangan nggak ketemu saya. Iya, dan nggak seintens itulah Iya, ketemunya iya. lah gitu kan. Kalau Tuhan Nggak tidak- berada di Bandung dulu Nggak ada gitu. di Bandung, Kalau iya. Tuhan Oh, kita tidak- pertama kali ya. Kalau Tuhan tidak izinkan iblis, Ayub dicobain nggak? Enggak. Enggak, mungkin. Jadi memang tetap semuanya berada di dalam kekuasaan Tuhan. Iya. Itu yang perlu kita Pahami, ya. apa namanya perlu kita pahami. Jadi kalau kita kembali ke pembahasan awal tadi tentang kenapa Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, tentunya kan ada maksud Tuhan di balik dari peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang semua orang harus tahu di dunia bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah mengalami pencobaan. Iya. Siapapun dia, mau dia presiden, mau dia rakyat biasa, mau dia raja, Mau mau dia dia rakyat anak-anak biasa, juga anak-anak kecil, orang dewasa, mengalami. orang berpendidikan atau tidak berpendidikan, secara keseluruhan semua pasti Betul. mengalami Coba. Ya, pencobaan. karena pencobaan itu pada hakikatnya itu bukan tidak selalu negatif sebetulnya. Oh iya. Pada intinya adalah Kalau yang berujuk dari ayat yang disampaikan Pak Daniel tadi itu agak negatif karena pencobaan yang dimunculkan atau yang terjadi karena kesalahan Keinginan manusia sendiri. sendiri kan Iya, tadi yang iya, di iya, Yakobus iya, 1 iya. ayat 14 itu kan kesalahan. Keinginannya sendiri yang Jadi menyeret. sebetulnya gitu. begini, kita itu bisa menilai diri kita bisa mengukur seperti Ibu bilang tadi gitu. Ini pencobaan ini apa karena kesalahan saya atau bukan kesalahan saya? Kalau karena kesalahan saya, ya tidak ada yang perlu diselesaikan kecuali diri sendiri. Saya harus menyelesaikan diri saya sendiri karena yang berbuat salah saya. Pencobaan yang dibuat-buat sendirilah. Udah bilang jangan makan itu, misalkan kan gitu ya. Kamu nggak boleh makan daging, nanti kolesterol misalkan gitu ya. Kamu nggak boleh makan makanan yang itu, nanti kamu darah tinggi. Tapi dimakan juga. Lalu pencobaan datang, nyalahin Tuhan, nyalahin orang. Iya. Ya jangan Salah, lah. itu ayat Ya, ini. kita bertobat. Tapi kalau pencobaan itu datang karena seizin Tuhan lewat iblis seperti Ayub, ya
beda lagi pemaknaannya. Beda lagi. Beda lagi. Ya, Dia nggak perlu berubah. Seperti Yusuf juga kan seperti Oh iya itu sama. ya. Iya, Yusuf juga juga. seperti itu, bukan karena salahnya dia juga. Bu, Dia iya kan. betul. Artinya kan seperti yang tadi kalau bicara tentang pencobaan berarti cuma datang dari dua hal. Satu dari diri sendiri atau dari iblis, tentunya seizin Tuhan. Nah, kalau kita mau gali kalau dari diri sendiri seizin Tuhan atau enggak? Kan kalau dari diri sendiri seizin Tuhan enggak? Ya, kita mendalami, merenungkan lebih dalam lagi, tidak seizin Tuhan tapi akhirnya dijadikan Tuhan sebagai pembelajaran buat kita, mengajarkan kita untuk tidak gampang berbuat salah. Tadinya Tuhan gak izinkan kita berbuat salah, tapi mungkin saja. Nah, tapi saya kasih tanggapan begini ya. Apapun pencobaan yang kita alami, ini yang menjadikan ini di perenungan saya. Seperti yang di Yakobus tadi Abang, di ayat 1, ayat 2 sebetulnya ada. Ada ya? Ayat Oke. 2. Yakobus juga ya. Yakobus 1 ayat 2 kan dikatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau direnungkan ini nggak masuk akal ini. Iya. Orang jatuh dalam pencobaan disuruh berbahagia. Hmm. Anggap saja sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Harusnya kan yang kalau berbahagia itu kejatuhan berkat gitu. Oh kan. iya. Pasti bahagia gitu kan. Apa namanya, pencobaan Betul. itu tidak akan Betul. melebihi Masa batas kejatuhan pencobaan berbahagia. berbahagia. Terus kan dia bilang pencobaan itu tidak akan melebihi batas kemampuan. Yang di Yang tadi Korintus. disampaikan, kalau kita merenungkan betul enggak pencobaan itu tidak melebihi batas kemampuan. Bener. Benar Pasti sih. iya, pasti tidak melebihi. Itu nanti kita Tapi sadar. setelahnya. Iya, itulah. betul. Setelah Setelahnya selesai, kita baru sadar. Iya. Tapi waktu awal kita jatuh dalam pencobaan, rasanya berat kita banget. tidak akan. Iya. Semua orang. Hampir semuanya begitu. Bayangkan aja, kami waktu itu masih belum ada yang lulus. Mami tidak bekerja. Tahun 90 papi pergi. meninggal. Iya pergi Ke rumah ke rumah bapak. Kira meninggal. Itu sepertinya dunia gelap gulita itu kan. Betul, betul. Itu Nggak, belum seperti ada yang lulus, mami tidak bekerja. Ya satu-satunya waktu itu tulang punggung papi ya itu sepertinya. Tapi ya setelah sekian puluh tahun pemeliharaan Tuhan itu yang Iya. jadi jangan takut gitu kan. artinya kan gini, kita baru sadar bahwa pencobaan tidak melebihi batas kemampuan setelah fase itu sudah kita lewati. Iya. sih. Sudah selesai kita lewati fase itu baru Bisa kita sadar, ya. oh Bisa. kok saya masih sehat, saya masih kuat, saya tetap dalam berkat Tuhan. Tapi waktu kita ngejalan itu berat banget. Nah, jadi artinya firman Tuhan memang tidak salah. Tidak salah. Dia memberikan pencobaan kepada kita tidak melebihi batas kemampuan. Kemudian kan dikatakan anggap aja sebuah kebahagiaan. Itu kan cara kita menjelaskan, cara kita menghidupi cara ini kan kita bagaimana menyikapi cara menyikapi sebetulnya. itu gimana caranya. Ya. Jadi ketika saya dapat pencobaan, saya tetap harus tersenyum di depan semua. Ketawa. Lu banyak masalah gitu. Kamu syarat dengan persoalan itu, coba gimana tuh? Tapi itu benar loh, kayak ada satu saat ketika karena pencobaan itu saya mau nggak mau harus belajar Alkitab kan. Nah itu kan masih proses, belum selesai, maksudnya belum teratasi masalah yang saya hadapi, belum teratasi. Tapi dalam prosesnya harus belajar Alkitab. Di situ happy banget loh. Jadi kalau dibilanginnya anggapnya itu Kebahagiaan. suatu kebahagiaan. Akhirnya menemukan kebahagiaan juga Di ya dalam kesulitan pencobaan, itu, ya. di dalam pencobaan itu, padahal pencobaannya belum selesai, Ya, artinya artinya- masalahnya belum terlewati. Artinya ayat ini sudah memberikan pernyataan lebih dulu kepada kita, kamu akan bahagia Iya. walaupun mengalami pencobaan, tapi Betul. bukan pada waktu awal. Akhirnya Iya, kamu iya. akan bahagia. Saya- Jadi anggap saja sebagai sebuah kebahagiaan, karena memang endingnya itu pasti kalau dengan Tuhan happy. Itu yang paling utama Itu. adalah bahwa kita sadar adanya pernyataan Tuhan, artinya endingnya pasti akan Happy. baik. Ya, ini seperti bahagia, Roma happy. 8 ayat 28 kan. Apa sih Roma 8 ayat? Kita yang- baca aja. Oh iya. Yuk, Roma 8. Dan kamu tahu sekarang Oh, alat bah- turut bekerja. alat turut Oh, bekerja, iya. kan? Kita tahu sekarang. Ya, kita tahu sekarang kan bekerja dalam segala sesuatu. Mana nih Roma 8 ayat itu? Kita ayat 8. Kita- Ada nih. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Benar banget. Tapi Iya gini kan? Bang, saya tanggapi sedikit.
menyambung dari Yakobus 1 dengan yang ini. Artinya kan Allah bekerja di dalam proses pencobaan kita. Dalam setiap hal. Nah, saya berpikir begini, tidak semua orang yang bisa mengalami happy ending ini. Ketika akhir dari pencobaan mengalami kebahagiaan, kalau dia tidak bisa menyikapinya. Karena ada banyak orang juga akhirnya menyelesaikan persoalan sendiri dengan kemampuan sendiri, dia lari dari Tuhan dan endingnya adalah tambah hancur. Iya, jadi dia gini, kecewa sama Tuhan. ada satu hal kata kunci tadi adalah kalau yang dalam setiap pembicaraan kita bahwa di balik pencobaan pasti ada rencana Tuhan. Nah, ini juga Allah bekerja dalam segala sesuatu ya. Kita Itu mau juga nggak dia bagi orang yang sesuai dengan rencananya. Artinya menyadari bahwa dalam setiap apapun situasi Tuhan punya rencana yang baik buat kita, itulah yang membuat endingnya itu semakin baik gitu kan, itu membuat kekuatan. Iya gitu. Dan satu hal yang tadi saya bilang ada tadi yang Roma 8 ayat 29 bahwa memang Tuhan itu memberikan segala sesuatunya itu, mengizinkan segala sesuatu supaya kita seperti anaknya. Roma 8 ayat 29. Iya. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, jadi berarti kalau gitu kita tuh diizinkan untuk mengalami pencobaan biar seperti bapak kepada anak begitu. Supaya kita sama dibentuk seperti anaknya. Seperti anaknya. Jadi sama Tuhan seperti Yesus anaknya. gitu. Ya, Seperti Tuhan Yesus. Oh. Itu sebetulnya kalau saya pikir saya selalu mengatakan itu ada dari ultimate goal-nya Tuhan. Ya kan? Jadi tujuan Tuhan adalah supaya apapun rencananya ya supaya kita seperti Kristus. Iya betul. Iya sih. Kalau dipikir-pikir kan Tuhan Yesus kan nggak ada salah, nggak ada apa, tiba-tiba dia harus mengalami penyaliban itu. Iya, benar. Tapi sebetulnya bukan ke sana arahnya ya. Kalau saya ya. Kan penderitaan, pencobaan berhubungan dengan penderitaan. Betul. Tapi itu adalah membuat kita menjadi lebih memiliki damai sejahtera, Dan lebih tangguh, lebih tangguh, lebih kuat. Artinya Gitu. gini, pencobaan itu hanya sebagai warning aja. Kamu tuh sudah salah loh. Harusnya kesini kan seperti itu. Bisa bentuk teguran, Ya. tapi bisa juga bentuk pendidikan. Pendidikan. Untuk naik kita iman, naik tingkat iman. Mengarahkan. Kalau teguran Mengarahkan. itu kalau teguran yang tadi yang ayat abang itu, Ya, sama karena seperti- dihasilkan oleh perbuatan kita manusia, Ya. teguran. Tapi kalau pendidikan itu yang dihadirkan ke Ayub, Betul. dididik gitu. Tapi saya juga pada waktu itu karena pencobaan berat itu, jadi mau nggak mau mesti belajar Alkitab, mesti sekolah Alkitab. Kayaknya Tuhan tuh sekarang kalau dipikir-pikir ya, ini udah lama kan. Kalau dipikir-pikir kayaknya memang Tuhan mau saya belajar Alkitab, Iya. sekolah Alkitab gitu. Cuman sayanya nggak ngeh dari dulunya gitu Bandel ya. makanya dikasih lah lu. Itu Nih. misalkan pengalaman ibu kayak gitu, pengalaman orang lain bukan Bisa atau berbeda. jemaat ya kan, untuk supaya kamu tuh jauh dari aku selama ini. Jadi diizinkan untuk mengalami pencobaan supaya dekat dengan Iya. Tuhan. Menjadi seperti Kristus. Iya, Hendak menjadi dekat seperti dulu, dia kan jauh nih, dia nggak pernah mengandalkan Tuhan, hidupnya nggak pernah mau mengindahkan Tuhan, diizinkan terjadi pencobaan supaya dia dekat dengan Nah, kalau misalnya pada waktu dia udah dekat, terus kemudian dia mengalami pencobaan lagi, itu stepnya nah, beda itu- lagi. Itu stepnya beda lagi. Itu mau Tingkatannya jadi beda seperti lagi. Kristus. Didik Iya. gitu. Nah, dan banyak orang yang kayaknya merasa bahwa loh, kok saya udah dekat sama Tuhan, kok masih dikasih pencobaan Ya, sih. Nah, betul, itu biasanya betul. orang tuh kayak gitu. Jadi ada pertobatan awal, Iya, kan? nanti Kemudian ada pertumbuhan dalam iman. kehidupan rohani. Terus rasanya juga dari pencobaan itu kita bisa jadi nguatin orang lain yang ngalamin sama seperti Betul. yang mirip-mirip lah, mirip-mirip Jadi kita kayak bisa kita menjadi- gitu. betul, setuju. Kita bisa jadi nguatin orang lain Ya. karena kita udah lebih dulu Udah mengalami menyelesaikan hal itu, itu. mengalami itu dan ditolong Tuhan menyelesaikan, jadi bisa ngasih tahu orang lain. Banyak sih Bang pelajaran yang bisa kita dapatkan secara pribadi ya dari hasil pencobaan itu. Pelajaran pribadi gitu ya. Kadang nggak sama ya. Pengalaman Pak Betul. Daniel, pengalaman saya, pengalaman Ibu Mika itu beda-beda. Dan hasil dari pengalaman itu bentuk pembelajaran dalam diri kita masing-masing itu beda-beda. Betul. Pokoknya intinya satu adalah kita dididik oleh Tuhan supaya lebih dekat, dan seperti Abang bilang tadi, saya setuju itu bilang akan supaya bisa menjadi sama supaya dengan Seperti anak, seperti Kristus. itu Iya aja sih. gitu. Banyak cara dan banyak manfaatnya tuh beda-beda. Ya, artinya di dalam pribadi kita masing-masing ya. Karena pencobaan
Mika dan saya sama bentuknya, tapi pembelajaran buat Mika dan saya itu beda. Responnya berbeda. Dan maksudnya. pembelajaran saya merenungkan, Pembelajaran saya hasil akhir. mempelajari pencobaan itu buat saya maknanya apa, beda. Di Mika juga Oh beda. iya, betul. Beda-beda, nggak akan semua sama, tapi pasti baik. Tuhan tidak mungkin mengizinkan kalau bukan hal yang baik buat kita. Iya. Pasti baik. Nggak mungkin dia akan menjerumuskan anaknya sampai Setuju. hancur-hancuran, nggak mungkin. Jadi kesadaran itu dulu yang perlu kita miliki Bangun ya, dulu sehingga kesadaran kita itu. memiliki sikap bagaimana menyikapi setiap Merespon. situasi dari pencobaan Iya tersebut betul. ya. Jangan betul. mulu-mulu salahin Tuhan, Ya, salahin benar. orang, salahin diri. Dan akhirnya malah jadi bumerang buat manusia itu Yang sendiri, paling kita fatal kan sendiri gini ya, yang paling fatal Bang adalah banyak orang yang akhirnya menghakimi dirinya sendiri. atau menghakimi Tuhan juga. Iya itu pasti, tapi ada fatal juga kalau menghakimi, menyalahkan diri sendiri. Oh Iya. berarti saya memang begini gitu ya udah. Tapi Maksudnya biarkan, gini dulu, menghakimi diri sendiri terus akhirnya bunuh diri apa gimana? iya bisa saja ada yang sampai begitu atau ninggalin Tuhan malah kan gitu ya. Jadi frustasi lah. Frustasi kita kan Mungkin nyalahin diri orang-orang sendiri. yang belum terlalu kenal Tuhan, jadi nyalahin Tuhan dan menyalahkan diri Ya sendiri. itu tapi kalau sudah kuat di dalam Tuhan jangan sampai itu terjadi ya. Itu dipertanyakan loh, rohani kita di dalam Tuhan kalau sudah kuat kok masih nyalahin Tuhan, nyalahin diri sendiri misalkan gitu ya kan. Jadi Ya betul. satu hal yang kita sepakati bersama adalah bahwa setiap orang tuh pasti mengalami pencobaan. Nah, terus bagaimana caranya kita bersikap ya tadi ya saudara, kita udah diskusi, kita udah ngobrol. Bagaimana caranya kita menyikapi pencobaan itu ya anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Walaupun sulit Walaupun ya. sulit, iya itu tuh sulit. Berbahagia di dalam pencobaan. Aduh. Coba Makanya kan lu. hasil biasanya kan tadi kan katanya di hasil akhirnya, bukan pada waktu Iya, awal-awal itu, kita mengalami itu. pencobaan gitu. Setiap kalangan pasti punya tingkat pencobaan yang berbeda-beda. Gitu. Beda-beda. Simpelnya kan kalau misalnya dulu di SD kita belajar perkalian tuh susah banget. Tapi pas kita udah di SMA kita justru pengennya balik lagi ke SD karena belajar perkalian. Di SMA belajar matematikanya susah banget. Ya. Nah, Di gitu. SD gampang. Nah, di dong. SD gampang, terus kita ngomong sama adik kita, oh kok gampang gitu, kok kamu masih ngeluh-ngeluh. Padahal itu menurut adik kita tuh susah itu, kayak dia lagi kesusahan. Karena kelasnya gitu. beda dong. Iya. Kelasnya beda. Nah, itu mungkin gambaran simpelnya seperti itu. Betul. Jadi kalau misalnya nih saudara semua yang sedang menonton BBT kita ini Sedang dalam dalam pencobaan. pencobaan. Nah, itu Nah, tanya dulu Acungkan Jebol, ada nggak yang sedang dalam pencobaan hari ini? ya terus Banyak apa semuanya. namanya tapi jangan tulis di komen ya, nanti malu dilihat orang pencobaannya gitu. Tapi kalau misalnya pernah nih ada mengalami pencobaan tapi kemudian menyikapinya udah secara benar, dan kemudian apa produk akhirnya dari pencobaan itu, apa yang bertumbuh dari dalam diri Hasilnya saya, hasil gitu. akhirnya, bisa boleh itu diceritakan di komentar. Kalau Betul. itu boleh. Jadi biar nanti orang-orang lain yang punya pencobaan yang sama bisa tahu ya, Iya, bisa tahu iya. cara-cara menanggapinya dari orang yang sudah pernah, kayak tadi kata Mama bahwa kita tuh juga kalau dalam menghadapi pencobaan kita bisa berbagi, sharing. Waktu dulu tuh gimana sih caranya mengalami Iya. pencobaan itu, tuh menghadapinya gimana. Ya. Tapi satu hal, bahwa pencobaan itu tadi bukan Tuhan sengaja mencobai kita, tetapi ada maksud Tuhan untuk membangun kita ke tingkatan iman yang lebih lagi, Mengizinkan pencobaan itu kita itu alami. terjadi untuk kita bisa lebih naik tingkat lagi. Iya. Dan tidak selalu karena kesalahan kita ya saudara. Iya. Tidak selalu karena dosa, tidak selalu karena apa. Memang Tuhan ingin memproses kehidupan kita supaya semakin serupa dengan anaknya. Kalau ada dari Amin. kesalahan kita, bertobat. Nah, itu Iya, dan kan bertobat kalau ada dulu, dari benar. kesalahan kita seperti yang ayat tadi itu, ya kita harus membenahi diri lagi. Tapi kalau pure dari Tuhan yang izinkan, terima kasih Tuhan. Ya. Nah, saya Jadi mungkin sebelum menutup ya, sakit kusta itu adalah sakit di mana syaraf karena bakteri saraf untuk merasakan rasa sakit itu mati Iya. karena bakteri. Nah, setiap orang penyakit kusta itu tidak pernah sadar ketika misalnya tangannya terbakar. Udah mati rasa lah. Iya. Ya kan, atau membusuk atau apapun yang terhadap ininya. Itulah justru yang berbahaya. Karena dia tidak bisa merasakan apa-apa. Sudah mati rasa. Sudah ya. mati rasa. Artinya ketika kenapa kita harus berbahagia, masih bisa merasakan rasa sakit yang di Yakobus tadi? Karena kita masih memiliki saraf tersebut. Iya. Ya kan? Harusnya bersyukur ya. Bersyukur. Jadi karena itu menjadi warning dalam setiap tindakan kita, dalam setiap situasi apa yang harus kita bertanya apakah ini sesuai dengan rencana Tuhan.
Itulah yang menjadi warning bagi kita. Kalau tanpa itu hilang semuanya. Tuhan Berarti tidak kalau mungkin- masih suka rasa sakit hati, bagus dong. bukan rasa Oh, sakit Bukan hati. sakit hati. Sakit karena pencobaan. Aja, Iya kan ada pencobaan yang membuat orang jadi sakit hati, Bisa saja, kecewa, bisa saja. marah dan sebagainya kan itu. Tapi itu harus kita syukuri bahwa kita masih bisa ada warning dalam Iya, kehidupan iya kita. itu. Dan syukuri bahwa masih ada waktu untuk kita bisa datang kepada Tuhan meminta Ya. kekuatan ya. Itu kembali lagi kepada yang cerita kita yang sebelumnya itu ya, bahwa bersyukur masih bisa berdoa, masih bisa datang sama Tuhan. Oh iya. Nah, jadi nanti saudara kalau misalnya nih cerita-cerita kita di sini itu apa ya, menggelitik hati saudara untuk kayak aduh, rasanya pengen nih cerita, aku juga punya pencobaan yang berat nih, tapi waktu itu aku bisa melaluinya itu semua bersama dengan Tuhan. Ada beberapa juga jemaat kita yang sudah pernah mengalami sakit kemudian disembuhkan Tuhan. Ada yang pengalaman-pengalaman iman seperti itu sudah sudah pernah kita rekam sebelumnya, dan mungkin saudara-saudara bisa cek di channel kita. Nah, kalau misalnya saudara menonton video ini dan kemudian video ini menjadi berkat buat saudara, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian bagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Siapa tahu pada waktu saudara nonton ini tuh ada teman yang sedang mengalami pencobaan nih. Nah, ini nih ada caranya nih, tips and tricks caranya menghadapi pencobaan oleh hamba-hamba Tuhan GKT. Sebetulnya gereja itu kita kan sudah siap untuk menerima keluhan, Iya. menerima konsultasi dan sebagainya. Ya, apapun konseling, karena ya tadi seperti Mika bilang, kita pernah mengalaminya, jadi mungkin bisa sharing hal tersebut ketika Silakan. ada orang-orang dari jemaat ya yang mengalami pencobaan, ingin juga, karena begini, ketika kita bisa berbicara itu sebetulnya sudah setengah dari beban itu hilang. Maksudnya curhat. Ya Iya, pada secara waktu kita psikologi curhat ya. Makanya di Roma 12 ayat 15 dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, kata Paulus ya. Tapi menangislah dengan orang yang menangis. Artinya gereja ini kita semua siap untuk bersama-sama dengan itu. Jadi gini, kalau dari saudara mungkin ada yang ingin bercerita atau ingin menyampaikan keluhan begitu, itu bisa menghubungi juga nomor yang ada di deskripsi ya. Itu nomor Rahasia terjamin ya. nomor ini. Nah, Terjamin. ya betul. Jadi kalau bercerita kepada kita juga ya hamba-hamba Tuhan, tidak akan dipublikasikan. Misalnya saudara masih punya masalah nih, nggak harus bikin konten kayak kita, nggak usah. Jadi saudara bisa cerita sama hamba-hamba Tuhan di sini dan rahasianya pasti terjamin gitu. Siapa tahu ada saudara-saudara yang nggak tahu harus cerita ke siapa lagi, terus kemudian melihat video kita dan akhirnya pengen bercerita ke kita atau tergerak bercerita kepada kita, ya boleh-boleh saja, dan tentunya kita tidak akan membocorkan rahasia atau kesulitan dari yang saudara sampaikan kepada kita. Nah, itu juga salah satu pesan yang tadi diingetin sama Om Daniel gitu ya. Nah, jadi untuk itu acara BBT kita cukup sekian untuk hari ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di dalam acara-acara selanjutnya. Ingat, jangan lupa klik like dan kemudian share. Dan kemudian jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Gereja Keluarga Tabernakel. Kalau gitu acara BBT kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Bye.